Halo mamenku semuanya, apa kabar kalian semua men ya? Mudah-mudahan aku harap kalian itu baik-baik aja men ya. Dan yang lagi ngelakukan aktivitas apapun, mudah-mudahan semua aktivitasnya berjalan dengan baik dan lancar men. Oke, seperti biasa welcome back to men di channelku. Channel akan coba mengupas, mereview, memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh pelosok penjuru dunia men. Untuk kali ini aku akan coba review 4 pertandingan dari Liga Eropa men. Ini match pembuka semua men. Oke, tanpa ulur waktu men ya. Next kita intip pertandingan yang pertama. Di sini ada Last Link bertemu dengan Liverpool men. Dari kedua kubu ada beberapa pemain yang udah dipastikan gak akan bermain dan masih dipertanyakan. Dari Last di sini ada 4 pemain yang udah dicoret namanya men untuk pertandingan kali ini. Anselm, Pintor, Tawoi dan juga Wissinger, itu 4 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Yang berang kubu Liverpool hanya ada 1 pemain yaitu Thiago yang udah dipastikan gak akan bermain. Sedangkan TAA atau Trent Alexander-Arnold di sini masih dipertanyakan. Kita intip dulu ke peringkat ya men ya. Oke, seperti aku bilang tadi, peringkat ini sama dengan Liga Champions kemarin men. Masih pertandingan pertama, pertandingan pembuka. Kita loncat ke head to head dari 5 pertandingan masing-masing ya. Silas Las ini 5 pertandingan terakhir 4 menang 1 draw men, 3 menang beruntun di match-match terakhir mereka men. Nyebrang kubu Liverpool 5 pertandingan terakhir juga berimbang men. Hanya saja di sini Liverpool 4 kali menang beruntun dan 1 kali hasilnya imbang men. Sepertinya cukup berimbang tim ini, tapi kalau dilihat dari kastanya men, kasta liga maupun negaranya, setahu aku nih kalau aku nggak salah Las ini dari perwakilan Austria men ya, Austria kalau nggak salah gue mainnya. Sedangkan Liverpool ya udah tahu lah men, udah jelas. Siapa yang nggak tahu Liverpool, jelas perwakilan dari apa men ya, dari Brazil men. Brazil enggak lah, bercanda, aku mencece men ya. Perwakilan dari Inggris men, siapa yang nggak tahu Liverpool men. Oke men, kalau gitu kita balik ke halaman si Bandung untuk melihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bandung. Last Links bertemu dengan Liverpool. Liverpool nih pada musim ini nih seperti dia mengejar titel lah ini untuk di Liga Eropa, karena musim semalam kan dia Liga Champions, baru musim ini lah dia masuk ke Liga Eropa ini men ya. Last Link bertemu dengan Liverpool, handicap terkecil ada 1,5 dan 1/3/4 untuk keunggulan Liverpool. Sedangkan over di sini ada 3 dan 3/4. Ya udah jelas lah men, walaupun Liverpool bermain sebagai tim tamu, tapi siapa yang nggak kenal Liverpool men ya. Di 5 match terakhir sih emang berimbang, cuman kastanya yang beda. Liverpool kasta Eropa udah men, darah Eropa men. Jadi di sini aku menjagokan Liverpool dengan berani ngepur 1,5 dengan mengambil over 3/4. Karena skor prediksi menurut dari aku di sini ya, selisih 2 pasti dapat sama Liverpool men. Apalagi Liverpool lagi match-match terakhir gila-gila men ya. Skornya itu nggak pernah lebih dari 1 men ya, termasuk pas ngelawan Newcastle itu aku ingat kali itu men ya. 10 lawan 11, 11 lawan 10 tuh men. Tapi dibalikkan keadaannya sama Liverpool men ya, 1-2 men ya. Ada prediksi skor dari aku di sini 1-3 men, atau bahkan 1-4 Liverpool yang menang. Oke, next men, kita lanjut ke pertandingan kedua dari gelaran liga yang sama. Panathinaikos bertemu dengan Villarreal. Next, langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Panathinaikos Villarreal men. Dari kubu Panathinaikos ada Juankar, 1 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. 3 pemain masih dipertanyakan, Jedvac, Clay Nessler dan juga Vaginidis men. Yang berang kubu Villarreal 1 pemain, Cocolin, yang udah dipastikan gak akan bermain. Sedangkan Terrat, 1 pemain yang masih dipertanyakan. Ini kita intip ke peringkat juga sama men. Kalau gitu kita nyebrang langsung aja ke head to head men, karena kan pertandingan pembuka ini men. Jadi peringkatnya sama semua men, 0-0 semua men. 5 pertandingan terakhir Panathinaikos 3 menang, 2 kali menderita kekalahan. Nyebrang kubu Villarreal kebalik ini men ya. Villarreal 3 kali kalahnya men, menangnya 2 kali. Untuk head to head mereka baru 2 kali bertemu men. Itu pun juga di pertemuan terakhir tahun 2009, cukup jauh men. Ini sekitar aku masih SMP nggak salah gue men. Di sini Villarreal menang 1-2 di pertemuan terakhir. Ini seperti balas kandang ini men, hanya selisih 1 bulan, tapi nggak tahu ini tanggal ya men ya. Ya nggak sampai 1 bulan, selisih 2 minggu men ya. Balas sekarang Villarreal ini yang menang men, berarti tipis-tipis aja men ya. Ini zaman dahulu aja Villarreal, zaman sekarang ya nggak tahu, bisa jadi Panathinaikos yang ngelawan men ya. Oke, penasaran men, kita lihat balik lagi men kalau masih Bandung untuk melihat pur-puran yang diberikan oleh si Bandung.
Panathinaikos bertemu Villarreal, handicap terkecil ada 1/4 dan juga setengah. Ini Villarreal yang ngepur. Over under ada 2,5 dan 23/4. Ya kalau dijadiin patokannya pas head to head itu pas zaman dulu ya itu udah jauh kali selisihnya men ya. Sekitar 14 tahun yang lalu men, udah beda-beda lah pemainnya, masanya semua, pelatihnya semua udah beda-beda men ya. Jadi di sini aku tampung atau nahan setengah dari Villarreal men, dengan mengambil over 2,5 karena skor prediksi menurut dari aku sini Panathinaikos yang menang 2-1, atau mungkin sejatuh-jatuhnya ini bakal berimbang men ya, 1 sama men ya. Tapi kalau untuk ambil menangnya aku lebih ke feeling Panathinaikos karena keseluruhan dari kedua klub ini berimbang men kekuatannya men. Kalau menurut aku men ya, tetap lagi aku utamakan feeling masing-masing ya men ya. Kita lanjut ke pertandingan ketiga, Brighton WF Albion bertemu dengan AEK Athens, perwakilan Inggris dengan Yunani kalau nggak salah men ya. Nah kita langsung intip perwakilan nih dari kedua negara ini men, perwakilan dari klub-klub kedua negara ini. Kita intip langsung statistik kedua klub ini. Kubu Brighton ada 2 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain, Enkiso dan Moder, sedangkan Mars 1 pemain masih dipertanyakan. Kubu AEK di sini ada Fernandes dan juga Luis Garcia, 1 pemain yang masih dipertanyakan. Peringkat sama, kita langsung ke head to head. 5 pertandingan terakhir Brighton cukup positif lah bisa dibilang men, hanya 1 kali kekalahannya men, 4 kali menang gitu men. Ini satunya tengah-tengah gitu maksud aku kalahnya men. Sedangkan Athens di sini 2 kali imbang, 1 menang, 2 kali kalah men ya. Cukup tragis men, tapi kita nggak tahu skor men ya. Ini bola men, kita nggak tahu skornya. Itu yang tahu hanya ya itulah dia men ya. Untuk head to head mereka belum pernah bertemu sama sekali men semasa klub ini berdiri. Next kita balik ke halaman si Bandon untuk melihat perburuan yang diberikan oleh si Bandon. Brighton bertemu dengan AEK Athens, handicap terkecil ada 1/3/4 dan 2 cukup gede aku rasa ini perpuranya men ya. Sedangkan over under di sini ada 3 dan 3/4 ya, karena di sini ada pur 2 men, sekelas AEK Athens di pur 2 sama Brighton. Brighton ini ya maaf cakapnya bukan aku menyepelekan, tapi dia pendatang baru nih men ya. Jadi di sini cukup gede bukan pur 2 aku rasa walau main di kandang Brighton. Jadi di sini aku tampung 2 men dengan mengambil under 3/4 karena skor prediksi menurut dari aku men, memang sih kayaknya Brighton yang menang, tapi tipis-tipis saja men, 1-0 atau bahkan 2-1 gitu men. Kalau untuk selisih 2 mungkin kemungkinan bisa jadi untuk handicap kita imbang 2 gitu men ya. Tapi ya kalau ditengok dari kekuatan berimbang men, hanya saja ya Brighton ini unggul bermain di dalam kandang, makanya aku rasa Brighton menangnya pun selisih 1 gol aja ya ini men ya. Tetap aku ingatkan kembali men, pantau odds kita sampai pertandingan berlangsung. Ingat men ya, ini bukan patokan oddsnya men, karena jika pertandingan semakin dekat atau bahkan udah main, oddsnya itu berubah, purpuran dan handicapnya juga semuanya berubah. Oke men, kita lanjut ke pertandingan keempat, Olympiakos bertemu dengan Freiburg. Next kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Olympiakos ada 2 pemain yang udah dipastikan tidak akan bermain, Leder dan juga Ricards men. Sedangkan nyebrang kubu Freiburg di sini waduh men, cukup banyak men, bingung aku ngitung 10 pemain termasuk yang masih dipertanyakan. Sorry men, kita Olympiakos tadi ada 2 men, Andro Toscos dan juga Fadiga men, 2 pemain yang masih dipertanyakan. Aku agak linglung ngelihat kubu Freiburg ini men, cukup banyak men, ada Gulde, Gunter, Keitel, Kere, Lindmark, Philip, Rosenfelder dan juga Ukoven. 1 2 3 8 pemain men yang masih yang udah dicoret namanya men, yang masih dipertanyakan 2 pemain men, Gregoris dan juga Holler men, berarti total 10 pemain, hampir 1 tim men ya. Kita langsung loncat ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing ya. Olympiakos 5 pertandingan terakhir 4 menang beruntun, dan di match terakhirnya tuh imbang melawan AEK Athens men, 1 sama. Sedangkan Freiburg 5 pertandingan terakhir 2 kali menderita kekalahan dan 3 kali kemenangan. Untuk head to head mereka baru 3 kali bertemu men. Di sini Freiburgnya menang 2 kali men ya, dan 1 lagi imbang. Pertemuan terakhir di 2022 sekitar 1 tahun yang lalu. Bermain di Freiburg ini imbang men, 1 sama men ya. Berarti kalau bisa dibilang di sini Olympiakos juga ada perlawanan seperti men ya. Karena 2022 ini dan 2000 terakhir, pertemuan terakhir ini Olympiakos berhasil menahan imbang men, padahal bermain di Freiburg men ya. Tapi kita nggak tahu purpuran men ya. Kita balik ke halaman ke si Bandot men ya, untuk ngeliat purpuran yang diberikan oleh si Bandot.
Olympiakos bertemu dengan Freiburg. Handicap terkecil ada mata-mata atau leg-legan dan juga seperempat keunggulan Freiburg. Sedangkan over under ada 2,5 dan 2,3/4 men. Iya, kekuatan berimbang menurut aku men. Hanya saja menang tipis lah men ya. Kalau dari level-levelnya men, si Freiburg dengan Olympiakos, perwakilan Yunani dengan Jerman men. Hanya saja ini ingat nilai plus men. Aku ulang, nilai plus bermain di dalam kandang. Ini main di kandang Olympiakos men. Udah pasti itu nilai plus. Itulah men. Aku tepung seperempat dari Freiburg dengan mengambil under 2,3/4 karena skor prediksi menurut dari aku ini berimbang men. Bisa jadi 0-0 atau 1 sama, atau bahkan kemungkinannya tuh antara kemungkinan kecil sama besar di tengah-tengah lah men ya. Ini Olympiakos yang menang men 1-0. Kok Freiburg pula aku bilang men. Ini Olympiakos yang menang 1-0. Itu feeling aku men. Itu saran dan prediksi aku men. Tetap utamakan feeling masing-masing. Oke men, udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini men. Terima kasih untuk semua kalian para mamenku yang udah mau mampir, singgah, ngintip-ngintip, mengecek channel aku, semua segala macam itu. Terima kasih banyak kali lah pokoknya men ya, nggak terhingga untuk semua kalian para mamenku di luar sana men ya. Terima kasih juga yang udah subrek channel aku men, dan yang belum subrek ya kalian subrek lah men ya, kalian dapat pahala men. Aku doakan selalu tuh kalian panjang umur, sehat selalu, kalian subrek channel aku men. Amin. Aku aminkan lagi men ya. Oke men, yang mau bergabung ke grup WhatsApp ini nomornya seperti biasa men. Di sini ada pojok kanan bawah, di kolom komentar ada, di deskripsi juga ada. Kalian boleh langsung japri aja. Dan aku pertegas sekali lagi, itu semua gratis men ya, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Oke men, kita tutup pertemuan kita di video kali ini men. Salam pemersatu dari aku men. Salam Bravo men.